Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, semester 1, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan meresensi sebuah buku cerpen yang berjudul Furry Friends. Nah, ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh seorang anak kecil cilik yang bernama Muhammad Dialing Al-Faribi. Diterbitkan oleh Nea Publishing. Cetakan pertama Desember 2020. Nah, buku ini memiliki ketebalan sekitar 287 halaman dan ukuran 12 x 17 cm. Dan buku ini juga memiliki harga sekitar kurang lebih 70.000. Nah, di sini judul resensi yaitu Si Super Boss Yang Tak Punya Hati. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih si bos yang tak punya hati itu? Nah, mari kita dengarkan sinopsisnya. Nah, cerpen ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Qwerty dan mempunyai sahabat atau teman yang bernama Lois. Namun Qwerty ini tidak memanggilnya dengan nama Lois. Dia memanggilnya dengan nama si Super Boss. Karena menurut Qwerty, temannya itu sangat sering memerintah. Nah, dan Qwerty itu adalah seorang yang penakut dan ceroboh. Sedangkan temannya itu suka memerintah dan suka menjahili temannya si Qwerty ini. Dan pada suatu hari mereka pergi ke sekolah bersama, dan di pertengahan perjalanan mereka melihat sebuah gudang kosong, dan disitulah muncul niat jahil Lois. Ia menyuruh Qwerty untuk masuk ke dalam gudang yang sangat menyeramkan itu selama 3 menit. Dan Qwerty pun masuk ke dalam gudang tersebut. Tak sampai beberapa detik, Qwerty melihat sesuatu yang berkilau seperti kerangka manusia. Qwerty juga merasa agak berangin sehingga membuat kerangka tersebut bergerak-gerak sendiri. Karena Qwerty orangnya sangat penakut, dengan spontan Qwerty langsung berlari untuk keluar. Namun, sesampainya di depan pintu, ia melihat sebuah patung tanah liat yang berbentuk vampir yang menutupi satu-satunya jalan untuk Qwerty keluar dari gudang tersebut. Nah, dengan cepat Qwerty memperhatikan di sekitarnya dan dia menemukan sebuah tongkat besar, dan tanpa berpikir panjang ia memukulkan tongkat itu dengan sekuat tenaga di vampir itu tersebut. Entah bagaimana tongkat yang ditancapkannya tertancap di tubuh vampir sehingga tiba-tiba Qwerty terbang ke udara karena pegangan yang sangat licin. Lalu ia pun terbentur ke lantai hingga pingsan. Setelah tersadar dari pingsan, Qwerty melihat pakaiannya basah dan ternyata yang menyiramnya itu adalah Lois, yaitu temannya. Sambil tertawa, Lois itu berkata, "Akulah yang menjahilimu tadi." Seperti orang yang tak punya salah. Dalam hati Qwerty, ia berkata, rasanya ingin kubalas dendam. Namun ia teringat bahwa mereka sudah terlambat pergi ke sekolah. Lalu Qwerty memutuskan untuk meninggalkan temannya itu. Tanpa disadari, temannya itu mengikutinya dari belakang. Lalu tiba-tiba temannya itu melompat setinggi-tingginya dan menabrak si Qwerty sehingga ia pingsan. Setelah beberapa menit kemudian ia terbangun dari pingsannya. Tanpa berpikir panjang ia langsung berlari menuju ke sekolah. Karena Qwerty menganggap dia sudah terlambat 3 jam. Setelah sesampainya di sekolah, Qwerty terus berlari dan berlari. Namun kecelakaan terjadi ketika memasuki sekolah. Qwerty tak sengaja menabrak seorang dewasa, dan dia itu adalah guru di kelas Qwerty. Lalu guru itu sangat marah dan berkata,
kamu sudah terlambat 3 jam. Quirky pun berpikir dia pasti akan dihukum di ruangan kepala sekolah. Tempatnya itu menyeramkan dan sangat menakutkan. Namun, Quirky pun berusaha untuk tetap waras dan terus berjalan menuju ke kelasnya. Tak disangka, dia terkejut. Dalam perjalanannya, ia bertabrakan dengan si super boss itu temannya. Pada saat mereka berdua, kepala sekolah pun datang dan berkata, "Kalian sangat terlambat dan kuputuskan kalian berdua akan dihukum." Dan itu adalah hari yang paling terburuk sekolah, kata Quirky. Karena disebabkan temannya Quirky yang bernama Louis dan nama panggilannya yaitu si Super Boss. Nah, kelebihan dalam buku ini yaitu bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh pembaca dan covernya yang sangat indah dan unik karena memiliki animalsnya. Dan kekurangannya itu cerita alurnya agak rancu. Nah, tokoh dalam cerita ini yaitu aku atau yang disebut dengan Qwerty, Louis temannya Qwerty, dan kepala sekolah dan guru di sekolah. Wataknya itu aku atau Qwerty yaitu orangnya penakut dan ceroboh. Dan Louis itu orangnya suka memerintah dan suka menjahili. Dan kepala sekolah pemarah dan galak. Dan guru di sekolah pemarah. Alurnya itu alur mundur. Amanat saya dalam buku ini yaitu kita tidak bisa memerintah orang seenaknya karena setiap orang memiliki hak masing-masing, dan juga jangan suka menjahili orang lain karena bisa merusak mental dan kesehatan orang yang kita bully itu. Mungkin cuman itu yang bisa saya resensi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.